Nih. Mengontrol semua fungsi tubuh. Wes. Menafsirkan informasi dari dunia luar ya, dari panca indera kita dapat informasi, kemudian mewujudkan esensi pikiran dan jiwa, menggabungkan ya. Terjemahannya kayak apa? Kalau bau kayak gini ya kita bayanginya apa ya. Mengatur kecerdasan, kreativitas, emosi dan ingatan. Wis, mulai ngerti pantesan ya dok ya. Anakku mungkin ini lemot ini kecerdasannya, kreativitasnya ini, emosinya ini suka ngamuk ya. Kok gampang lupaan? Wah, memang benar nih waktunya kita bahas otak ini sekarang dok. Ya. Otak menerima informasi melalui panca indera kita, penglihatan, penciuman, sentuhan, rasa, pendengaran. Seringkali banyak pada satu waktu, jadi satu, gak bisa satu-satu. Kamu gak tutup mata terus mencium, enggak. Kamu makan bakso ya, kamu kelihatan baksonya, kelihatan dengar wanginya, kamu ngerasain baksonya ya. Jadi informasi itu jadi satu gitu loh. Otak harus bisa menerjemahkan. Ya. Menyusun pesan dengan cara yang memiliki arti bagi kita dan dapat menyimpan informasi itu dalam ingatan kita. Jadi lain kali ketemu bakso kita tahu itu bakso gitu. Dan langsung membedakan, oh kalau putih bakso ikan, kalau yang warnanya kayak gitu baksonya bakso sapi. Nah, ya. Kalau ada kasar-kasarnya tuh teksturnya kan itu bakso urat. Nah, ya, itu otak kita sudah menyimpan informasi itu tadi. Otak mengontrol pikiran, ingatan dan ucapan kita, gerakan lengan dan kaki, fungsi banyak organ di dalam tubuh. Ya, ini semua lah. Ya. Saking pentingnya ini, makanya kita beresin. Ya, Bapak Ibu udah ngerti ya. Wah, pantesan dok ya, dokter beresin error-errornya dulu. Iya loh, kalau anakmu udah gak tenang ya, apa caranya aku beresin organnya ya. Duduk aja enggak bisa ya. Mas kan tak buat duduk dulu. Dengan cara apa? Tak beresi brain inflamasinya dulu. Skala 4-nya beres, tak kerjakan ini. Ini rata-rata butuh waktu sampai setahun sampai 2 tahun. Baru kita bisa mengerjakan yang ini. Ya. Tergantung dari kondisi anak. Mari sekarang kita sama-sama buka halaman Autism Kit. Kurang lebih di halaman 6 ya, 5, 6 atau 7 di tempatnya Bapak Ibu. Silakan dibuka. Oke. Sudah dibuka? Sudah dok. Oke. Ini kok ada yang nanya ini. Iya, belum sampai sana loh, Bu Rita Asnani ini. Kan belum, ini kan baru mau dibahas sekarang, nanyanya keduluan ya. Nanti tahu sendiri lah bagian mana yang kena. Ya, sabar. Nah, ini aku membaca pertanyaan dulu, soalnya aku banyak ngoceh terus kelewatan. Udah ya, lanjut lagi ya. Udah dibuka ya. Oke. Nah, salah satu yang kelihatan ada tanda panah birunya. Tanda panah biru kok hilang, dok. Oke, ini. Brain 5. Nah, brain 5 itu menunjukkan posisi. Lokasinya dia yang terganggu siapa. Jadi nanti lihat tulisan brain 1, brain 2, brain 3, brain 4, brain 5. Ketahuan ya, nanti kita bacain satu-satu ya. Nah, salah satu contoh di sini, ini ada yang gangguannya di brain 5, yaitu di midbrain, pons sama cerebellum. Terus gangguannya apa dok? Sabar, belum selesai. Slide-nya ada 83 baru sampai 22. Sabar, oke? Jadi kita udah tahu, udah dilihat ya anaknya tadi ya dicari tulisan brain, udah kasih tanda, udah. Ini NAET, Autism Kit, ya kalau dilihat dari sini, yang warna merah kuning itu adalah nama tesnya. Ini tes Autism Kit, punyanya NAET. Wah, angkanya 61. Oke, dibacain sepintas. Di sini kemarin ada yang nanya, dok, dijelasin nggak dok warna merah kuning hijaunya? Itu sebenarnya sudah ada di videonya ya, kenapa dijelasin lagi? Ya nggak apa-apa lah. Merah itu artinya lebih baik dibandingkan dengan kuning, cuman itu doang. Terus artinya buat Bicom dok, kuning itu terapinya lebih lama. Kalau merah itu mungkin 2-3 kali, kuning mungkin 5 kali. Ya kayak gitulah ya. Nggak bisa tentukan beberapa kali, nggak bisa. Cuma diomong kuning lebih jelek. Ya. Yang hijau apa? Ya itu problemnya. Ya. Kemudian dilihat ada angka di belakang kurung, dok. Ya, itu adalah alat ukur yang namanya elektroakupunktur menurut Dr. Voll. Semua sudah saya jelaskan di tes cara baca asira. Ya jangan nanya lagi, ya waktunya habis cuma untuk jelaskan hal yang mestinya kamu sudah nonton di video yang lain. Ya. Gak selesai-selesai nanti ya. Oke, NAET itu apa dok? NAET itu metodenya orang ini loh. Nah ini dokter India.
Namanya dia adalah Dr. Devi Nambudripat. Nah, namanya Nambudripat. Nah, ini Devi Nambudripat. Ini namanya dia. Ya. Dia ini ahli pengobatan alternatif, ya, menggunakan teknik kinesiologi, ya, muscle test. Wah. Terus dikombinasikan dengan ilmu akupunktur ciptaannya dia. Wah, hebat ya. Aku sih belajar sih, ilmunya dia belajar, tapi aku udah applied kinesiologi ya. Yang ngajar orang dari Austria ya, Patrick ya. Waktu itu aku di Bali belajar sama dia ya. Terus aku di Jerman belajar sama Simone ya. Aku nggak pernah belajar sama dia ya. Nah, Putri Pati nggak pernah belajar ya. Dan tapi mereka guru-guru saya itu sudah mengembangkan dari ilmunya dia semua, sudah dimodifikasi menjadi yang lebih praktis ya, lebih enak lah ya. Nah, orang ini terkenal dengan ilmunya tadi, bisa mengobati penyakit apa saja dengan tekniknya dia, dan dia terkenal menerbitkan banyak buku yang judulnya Say Goodbye. Say Goodbye, you know, goodbye to asma, goodbye to headaches, ya, pain, ya, emotion, ya, alergi, ya, ini alergi, eksema, illness, ini termasuk kanker, ya. Dan dia yang paling penting ini 2 buku ini, autism sama ADD and ADHD. Dia berhasil. Dan dia tahu akar masalah dari masing-masing penyakit ini apa. Alergi. Nah, dasar penelitian, dasar terbitnya buku ini, kenapa dia sukses melakukan terapi pada anak-anak yang katanya autism, ADD, ADHD itu, ini dari penelitiannya dia. Ini dari penelitian dia melakukan penelitian di 1.296 anak, usia antara 2 sampai 10 tahun. Ya, sukses ya terapinya ya, syukurlah ya. Nah, kitnya, autism kit ini dijual. Jadi kalau ada orang mau beli, misalnya ada orang di luar kita ya, wah Dokter Ali pakai autism kitnya Naed, mau beli dia, silakan, dijual di tokonya Naed, dijual ya. Tapi punya dia yang mini, adanya yang mini, namanya mini treatment kit 36 autism, harganya 77 pound. Ini harganya ya 77 pound. Murah ya Dok ya. Iya, lek gak ngerti cara pakai ya podo ae. Ya, lalu ini isinya apa? Ternyata nggak sampai 36 ya. Waktu saya buka isinya cuma 24. Ya ini ya. Dopamin, serotonin, GABA. Pakai yang Inggris saja ya, jangan pakai yang bahasa lainnya ya. Aku bacanya susah nanti ya. Dopamin, serotonin, GABA, noradrenalin, magnesium, asetilkolin, arginin, glutamic, viral. Ya ini doang. Ini ada nih speed center CRA, abnormal speed center, anti speed center, Broca, Wernicke, ini untuk bicara semua ini. Ya, benar ya Bapak Ibu ya. Sampai sini sudah mulai paham ya. Kalau orang mau beli boleh, silakan, ya nggak ada masalah. Oke. Oh, ikuti aja ya. Naed kamu terjawab. Ada yang belajar kinesiologi seminar ya. Oke. Nanya duluan percuma Bu, ya. Karena kan saya bacanya ke bawah, yang ke atas nanti saya nggak ingat. Nanti waktu yang pertanyaan saya kasih kesempatan, ya. Lebih baik Bapak Ibu fokus dulu. Ya. Nah, yang punya kita yang kayak apa Dok? Yang ada di dalamnya Asira. Wah, ini mesin Asira kita yang nggak pernah ketemu mesin Asira. Yo, hampir semuanya nggak pernah ketemu Dok. Iya, Asira ini barang langka. Ya. Di Indonesia cuma ada 4. Di Singapura 1, di Asia cuma ada 5. Ya, Asia yang punya cuma Singapura sama Indonesia. Asia yang lain nggak punya. Kasihan ya orang Asia yang lainnya itu ya. Di Singapura punyanya Mr. GB, ya partner saya, ya adik angkat saya. Ya. Di Indonesia punya saya sepertiga ya. Yang 2/3 punya orang lainnya, punya investor. Makanya saya nggak bisa ngurangi harganya Asira ya, kecuali jatah saya yang dikurangi Bapak Ibu. Nah, ngerti ya kenapa kemarin kok saya jadi sama Pak Heri. Kok keuntunganku yang dikurangi ya? Karena Asira yang ada di tempat saya itu punyanya bertiga. Saya cuma sepertiga memiliki Asira. Ya, kemudian Surabaya punya Pemingpe. Kemudian ada Dr. Irene di Malang dan Pak David di Cirebon. Tapi 2 yang saya sebut terakhir tidak aktif. Ya. Jadi yang aktif baru di tempat saya sama Ibu Mingpe. Ini mesinnya. Di Asira, kalau Bapak Ibu lihat di halaman ya,
sekitar halaman 33 atau 34 itu ada yang namanya autism kit. Itu loh yang kita periksa. Nah, yang di halaman depan tadi, halaman 5 atau 6 tadi, itu yang positif. Yang kita cek itu segini banyaknya yang ada di kotak merah ini yang kita cek, yang kita tes. Nah, yang positif itu yang ada di atas tadi, maka jangan ribut dulu. Dengarkan dulu sampai selesai. Oke? Nggak usah ngasih komentar dulu apa-apa tentang hasil tes. Nanti kita belajar sama-sama. Oke? Ya, jadi yang tadi waktu saya buka pertama kali halaman 6, itulah yang positif dari sekian banyak yang dites. Jauh lebih banyak dibandingkan yang dijual sama autism kit. Ya, karena ini penelitiannya dia yang dahulu. Jadi kalau dibaca di sini, ini sudah diurutkan sesuai abjad Bapak Ibu. Ya paling sederhana tak kasih gambar biru, inilah letaknya gangguan yang ada di otak. Brain 1, frontal cortex, brain 2, parietal lobe, brain 3, temporal, brain 4, occipital lobe, brain 5, midpoint cerebellum. Berarti contoh saya pasien tadi, yang terganggu adalah brain 5-nya secara anatomi. Kita nggak ngomonginnya food chemical, HIB, nggak diomongin. Hari ini kita bahas masalah gangguan organ. Oke, jadi untuk tempat saya ketemu hepatitis D, nggak usah dibahas itu sekarang. Kita nggak bahas topik itu. Yang kita bahas adalah kelainan otaknya, ya di sini. Kemudian ada tulisan kalkalin fissure, kalkalin sulcus. Ini semua adalah nama bagian-bagian yang ada di otak. Caudate putamen, ya, sel surface receptor, central sulcus, cerebral cortex. Ini semua nama-nama bagian dari otak. Ini basal ganglia, asosiasi kortek, ya, amiloidnya yang kecil-kecil nggak dihitung, ya. Cerebral hemisphere, nah ini ya, singulat gyrusnya, corpus callosum, CSF ini cerebral spinal fluid, ya, cairan otak. Ya, kemudian lagi yang penting apalagi ini tak lewati karena ya gak penting. Ya. Hipokampus, ya, ini ya, lateral sulcus limbik, ya, long cerebral fissure, ya, messenger midbrain, ya toh. Mielin, apalagi nih, paroccipital sulcus, ya. Kemudian apalagi, ya itulah yang mau signal LSP ini, substansia nigra. Nah inilah yang mau kita bahas hari ini. Oke, mantap. Nah sekarang setelah tahu yang dites sekian banyak, balik ke halaman depan tadi. Yang tak sebut tadi yang bagian anatomi, yang di tempatnya Ananda yang kena yang mana ditandai. Karena nanti di slide ini saya coba bacakan gangguannya satu-satu. Oke. Jadi saya nggak bahas peranak, enggak, karena sudah saya buat secara mendasar umum langsung ketahuan. Ya. Aku nggak tahu, Bu Irma udah datang belum? Bu Irma dari Makassar ini. Ya. Penasaran sekali Bu Irma ya, ingin lihat ya. Oke. Dok, kalau kita ingin tahu bagian-bagian otak yang kena pakai apa, kan tadi udah dikasih tahu pakai Asira. Malah kalau pakai Asira kan ketahuinya lebih banyak ya, yang nggak di kotak ini kan juga diperiksa. Loh kalau nggak mau pakai Asira dok, ya dunia kedokteran punya alat. Ya ini cara konvensional ya. Kita punya yang namanya yang ini, yang kayak donat ini namanya adalah CT scan, yang bentuknya kayak lebih panjang ya, kayak donat lebih panjang gini, ini namanya MRI, ya, magnetic resonance imaging, ya. CT scan sama MRI, oke, itu bisa mengerjakan ini, bisa. Ini hasilnya, yang ini hasilnya CT scan, yang ini hasilnya MRI. Ya, ya yang repot nanti ya dimasukkan kayak gini, diukur, ya. Terus fotonya dibaca lagi ya, kayak gini nih. Nah di sini udah banyak keluhan biasa dari orang tua. Ya nggak bisa dok, anaknya mau dibius nggak bisa. Ya, toh. Ada yang nanya, dok di hasil ultrasound saya pada biologisnya tidak ada nomor 61. Yo yang mana nomor 61? Yo, coba Bapak nonton dulu. 61 itu angkanya nggak pernah sama pada masing-masing orang. Mungkin belum pernah nonton ini. Bukan bahas dalam kurungnya Pak. Kalimatnya salah. Yang penting itu adalah apa yang ada di bawahnya yang warna hijaunya itu loh apa. Ada brain 1, brain 2, brain 3, yang penting itu. Ya, ini nggak dibahas, ini pasti salah ini. Jangan-jangan nggak ngerti ini, kalau itu angka dari situ. Oke ya, balik sini lagi. Nah, kendala utamanya itu, kadang-kadang waktu anak mau di CT scan,
Dok, anakku dibius nggak bisa-bisa ya dok. Mau di CT scan, mau di EEG, MRI nggak boleh goyang ya dok, anaknya masih aktif ya. Nah ini, ya, jadi nggak pernah bisa dilakukan ya. Kalau pakai Asira ya kita nggak ada masalah.